Om Swastiastu. Swastiastu. Halo, apa kabar pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rai Setiawati tentunya kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog. Dan hari ini kita akan mengangkat topik terkait peran dan fungsi Babinsa dalam si Pandu Beradat. Nah, karena itu di studio kita sudah mengundang narasumber kita, sudah hadir Mayor Infantri I Gusti Madesweda SAG. Jadi beliau merupakan Pasi Binwanwil Siterem 163 Wirasatya. Baik, langsung kita sapa. Halo Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Bapak untuk hari ini? Astungkaro baik. Baik ya Pak ya, selamat datang di studio Bali TV untuk hari ini Pak. Dan seperti yang sudah saya informasikan, kali ini kita membahas peran dan fungsi Babinsa dalam si Pandu Beradat. Ya, jadi untuk di awal saya ingin mengetahui lebih lanjut dan pemirsa pun pasti juga ingin mengetahui sebenarnya seperti apa pengertian peran dan tugas Babinsa. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Rai. Iya. Peran dan fungsi Babinsa, kalau kita lihat ini sebenarnya dua kata yang artinya hampir sama. Baik. Antara kalau kita berbicara, saya berbicara, kami dan kita. Iya. Kalau saya bilang, misalkan saya datang ke dokter untuk periksa, saya dengan diri saya bilang kami. Tapi kalau ada di situ orang lain, saya bilang kita. Kita, iya. Nah, demikian juga dengan peran dan fungsi Babinsa. Peran adalah bagian dari tugas yang dimainkan. Tugas yang sedang dimainkan oleh Babinsa itulah peran atau seperangkat nilai yang ingin diharapkan dalam pelaksanaan itu. Sedangkan fungsi itu adalah kewajiban yang melekat atas tugas dan jabatan atau posisi atau pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Babinsa. Iya. Jadi saya sampaikan bahwa kalau fungsi itu hampir sama dengan tugas. Iya. Tugas, jadi tugas itu merupakan kewajiban yang melekat atas jabatan atau posisi yang dipercayakan kepada Babinsa itu sendiri. Iya. Jadi itulah pengertian peran dan fungsi Babinsa itu sendiri. Iya, baik. Jadi secara garis besarnya boleh dikatakan ini memang hampir sama antara peran dan tugasnya ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara sekarang terkait tataran kewenangan unsur dari TNI AD untuk di nota kesepakatan tentang pelaksanaan si Pandu Beradat seperti apa Bapak? Silakan dijelaskan Pak. Terima kasih. Kalau kita melihat pelibatan unsur TNI AD di dalam baik dalam forum ataupun dalam komponen si Pandu Beradat itu dapat kita lihat mulai dari tingkat provinsi. Baik. Di tingkat provinsi ada Korem, yaitu Korem 163 Wirasatya yang berkedudukan di Denpasar, yang unsur TNI AD yang terlibat di dalamnya adalah Danrem dan Kasiter Kasrem. Iya. Sehingga hari ini saya mohon izin jadi mewakili Kasiter Kasrem karena beliau sebagai anggota forum si Pandu Beradat di tingkat provinsi. Jadi saya mewakili beliau. Demikian juga di satuan jajaran Korem itu ada 8 kodim. Baik. Yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Jadi khusus untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar itu 1 kodim. Itu ada 8 kodim yang dipimpin oleh Dandim dan pelibatan di dalam forum si Pandu Beradat adalah Dandim dan Pasiterdim. Demikian juga di bawah kodim ada disebut dengan Koramil. Koramil di wilayah Korem 163 Wirasatya itu ada 52 Koramil di 57 kecamatan. Karena ada Koramil yang mewilayahi lebih dari 1 kecamatan. Baik. Nah, unsur TNI AD yang terlibat di situ adalah Danramil dan Bati Wanwil Koramil. Ya. Sedangkan sebagai ujung tombaknya yang berada di 716 desa yang terdiri dari 80 kelurahan dan 636 desa, itu adalah Babinsa sebagai ujung tombak dari gelar kekuatan TNI AD. Perlu saya sampaikan sebagai pengetahuan, tambahan wawasan, karena hal ini sering terjadi, bahwa kalau
pemirsa Bali TV ada yang ingin bersurat kepada Korem, Ya. itu ditujukan kepada Danrem. Karena selama ini masih ada yang membuat surat kepada Korem, ditujukannya kepada Kakorem. Baik. Demikian juga kepada Dandim, Ya. kepada Koramil. Jadi kalau mau bersurat kepada Kodim, ditujukan kepada Dandim. Jadi kepada Dandim 1611 Badung, Iya. atau kepada Koramil 161901 Tabanan, kepada Danramil. Nah, demikian dari pelibatan. Jadi sekali lagi pelibatan baik di tingkat Korem, Kodim, Ya. Koramil, dan Babinsa yang berada di lapangan. Terima kasih. Iya, baik. Jadi sudah dijelaskan mengenai tentang bagaimana dari setiap penugasan itu masing-masing di setiap tempat ya Pak ya, baik itu di setiap wilayah. Nah, kalau untuk gelar dari kekuatan Satuan Komando Kewilayahan untuk di wilayah Provinsi Bali ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di wilayah Provinsi Bali ini gelar kekuatan yang ada, kebetulan di wilayah Provinsi Bali ini berkedudukannya Kodam 9 Udayana, Iya. yang di situ sebagai komando atas dari Korem. Di samping itu di wilayah Provinsi Bali ini ada satu Korem, Iya. yaitu Korem 163 Wirasatya yang berada di Denpasar. Baik. Nah, wilayah Korem ini tadi sudah saya sampaikan memiliki satuan jajaran. Satuan jajaran yang tersebar di 8 kabupaten kota Iya. dan 8 kabupaten dan 1 kota, ulangi. Itu ada Kodim. Dan di bawah itu ada 52 Koramil yang tersebar di 57 kecamatan dan sebagai Babinsa ada di 716 desa. Iya. Baik Pak, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lebih lanjut lagi mengenai topik kita untuk hari ini ya Pak ya. Baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa Bali TV, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen kedua, dan tadi di segmen awal kita sudah membahas terkait pengertian peran dan tugas Babinsa, kemudian terkait tataran kewenangannya juga bagaimana, kemudian tentang gelar kekuatan satuannya juga seperti apa. Nah, ini kita lanjutkan lagi nih Pak, terkait dari dasar hukum pelibatan dari unsur TNI AD dalam Sipandu Bradat ini seperti apa Pak? Terima kasih Bu. Kalau dasar hukum, kalau kita tahu bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan ataupun sepersonil TNI AD Iya. pasti ada payung hukumnya. Baik. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pasti sebagai payung hukum. Kenapa? Karena disitulah di pasal 30 baik ayat 1 maupun ayat 2-nya, Iya. disitulah bisa kita lihat memungkinkan pelibatan unsur TNI AD. TNI, iya. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Iya. Dalam pasal 1 ayat 2 juga di situ menjelaskan tentang pelibatan unsur TNI AD dalam Sipandu Bradat. Sipandu Bradat, ya. Yang ketiga, sangat jelas sekali kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kalau kita lihat di pasal 7 ayat 2 sub B, karena ayat 2 itu kan ada 2. Ya. Pada sub A itu tugas pokok TNI pada operasi militer perang yang disebut dengan OMP, dan pada sub B-nya adalah tugas pokok TNI pada operasi militer selain perang. Baik. Nah, di situ kita lihat di poin 8, poin 9, dan poin 10. Itulah yang sebagai dasar pelibatan TNI di dalam Sipandu Bradat. Iya. Nah, belum lagi kalau kita lihat di peraturan intern Angkatan Darat seperti peraturan Kepala Staf Angkatan Darat nomor 19 4 Romawi
2008 Iya. tanggal 8 April 2008 tentang tugas Babinsa. Sangat jelas di situ. Iya. Dan yang terakhir adanya Pergub nomor 26 tahun 2020 tentang Sipandu Beradat. Iya. Karena wilayah mainnya itu kan ada di desa, Bu. Baik. Maka Babinsa itu apa yang ada kegiatan di desa dia harus terlibat di dalamnya. Artinya baik dia terlibat langsung ataupun tidak langsung. Iya. Demikian ya. Baik, nah jadi kalau kita perhatikan sekarang ini Pak, untuk secara signifikannya ataupun yang lebih spesifiknya, ini nanti apa saja tugas dari Babinsa? Terima kasih. Kalau kita mengacu tadi saya sudah bilang bahwa di dalam peraturan Kepala Staf Angkatan Darat, jadi peraturan nomor 19 4 Romawi 2008 tanggal 8 April 2008, tugas Babinsa itu setidaknya ada 5. Iya, apa saja Pak? Yang pertama dia melaksanakan binter. Binter yang sering disebut sebagai pembinaan teritorial. Iya. Tapi kalau kita lihat di undang-undang, mungkin undang-undang TNI khususnya, pasal undang-undang nomor 34, mungkin binter tidak ketemu. Tapi yang ada di situ dalam pasal 7 ayat 2 sub B poin 8 adalah memberdayakan wilayah pertahanan secara dini. Itu yang lebih masuk di situ, karena binter dengan pemberdayaan wilayah itu merupakan padanan kata yang artinya hampir sama. Baik. Nah, binter ini tugas yang pertama dilaksanakan oleh Babinsa adalah melaksanakan binter. Binter itu sebelum melaksanakan dia harus mengetahui dulu metode yang harus dilaksanakan. Iya. Nah, metode binter yang harus dilaksanakan, yang pertama adalah metode Binkomsos. Kedua, metode Bin Tahwil. Ketiga, metode Bakti TNI. Iya. Kenapa Binkomsos dulu? Nah, sekarang misalkan kalau ibu datang ke dokter, Baik. sampai di dokter pasti dokter itu melakukan komunikasi, tidak langsung memberikan Resep, obat, iya. resep atau langsung injeksi. Iya. Pasti dia melakukan komunikasi untuk mendapatkan diagnosa. Apa sih yang dialami? Demikian juga dengan Babinsa, dia harus melaksanakan komunikasi Iya. untuk bisa membuat satu diagnosa. Apa sih kendala? Apa sih permasalahan? Bagaimana sih kondisi desa ini? Hal itu akan didapatkan dengan cara komunikasi. Kepada siapa? Baik kepada aparat pemerintah desa, kepada tokoh, Pasikian Yuwane, Pasikian Pecalang, atau komandan yang lain. Nah, setelah dapat itu, baru dia akan bisa melaksanakan metode yang dua tadi, Bin Tahwil dan Bakti TNI. Kalau di situ tingkat pemahaman masyarakat masih kurang, berarti dia harus memerankan fungsi Babinsa itu atau tugas Babinsa itu, apakah dari segi mengajar, ataukah dia sebagai pelatih, ataukah dia sebagai pendamping. Tapi kalau dia melihat bahwa di situ ada suatu musibah atau bencana, atau ada sesuatu situasi yang harus dikerjakan, maka metode bakti itu yang dia laksanakan. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa melaksanakan binter? Babinsa harus berpikir yang paling simpel, Bu. Yang mudah. Kalau orang bilang ilmunya katon, mudah terlihat kan gitu. Berarti dia harus melaksanakan anjang sana, silaturahmi, ngobrol, olahraga bersama, atau membantu musibah yang terjadi. Itu yang tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Babinsa harus mampu melaksanakan pool data ter istilahnya, Bu, mengumpulkan data untuk kepentingan teritorial. Nah, pengumpulan datanya apa? Babinsa baru masuk, dia harus mengumpulkan data bidang geografi. Geografi artinya dia harus mengenal benar batas-batas wilayah dari Babinsa, wilayah desa binaannya. Sebelah utara, selatan, timur, barat, dia hafalin dulu itu. Ya, semuanya juga harus terdata dengan baik. Terdata. Ya? Iya. Nah, dia harus tahu, kualitas jalan saya ini kelas berapa sih? Seperti apa? Seperti apa? Berapa ada jenis jalan yang sini? Ada yang kualitas 1, kualitas 2 dan lain sebagainya, ataukah ada jalan yang masih merupakan jalan
diperkeras, Iya. atau jalan yang baru dibuka, atau potensi-potensi yang lain. Di mana sih karakteristik wilayah itu? Apakah wilayahnya wilayah pantai, wilayah pegunungan, Iya. ataupun wilayah perkotaan? Karena di situ akan berdampak pada sisi nanti ancaman apa yang akan lebih mungkin kan, atau kerawanannya apa? Iya. Itu yang harus. Dari sisi mengenal geografinya. Yang kedua, dia harus mengenal jumlah penduduk yang ada, Baik. baik dari segi usia, pendidikan, ataupun pekerjaan. Iya. Ini yang memang harus sebagai ini, atau penduduk yang memang sudah memiliki kemampuan awal bela negara. Berapa sih yang di situ, purnawirawannya berapa, Iya. atau Pasikian Yowana yang pernah ikut di dalam pelatihan bela negara, ada nggak? Nah, ini dia harus tahu, karena itu akan bisa diberdayakan untuk kegiatan pertahanan. Nah, yang ketiga, tugas Babinsa itu dia harus mampu menjadi sumber informasi bagi pasukan yang akan melakukan latihan. Iya. Contohnya apa? Seseorang mau melaksanakan latihan di desa, dia akan menanyakan kepada Babinsa, gimana adat istiadat di sini? Harus paham betul ya, Harus Pak, ya? paham. Iya. Yang kedua, di mana sumber mata air? Di mana sumber logistik wilayah? Iya. Karena apa? Kalau dia latihan kondisi normal, bekalnya cukup, ya dengan bekal di punggung selesai. Iya. Tapi kalau seandainya gitu kan, Baik. kondisi tidak memungkinkan, berarti dia bersandar dari logistik wilayah itu. Ataukah ada desa karena adat istiadat tidak membolehkan ada kegiatan di situ, maka Babinsa harus mampu sebagai sumber informasi Iya. terhadap kegiatan dari pasukan yang akan melaksanakan kegiatan. Tugas. Yang keempat, Babinsa harus membuat rencana kerja. Baik. Ya, dia harus membuat rencana kerja. Seperti apa Pak itu nanti rencana kerja? Nah, Contohnya? rencana kerja artinya dia sesuai dengan perintah komandan. Dia harus membuat rencana hari ini. Hari ini saya mau kemana sih? Yang sering kalau di tentara itu sering memakai singkatan, Bu. Iya, apa itu Pak? Ada disebut dengan KS2A. KS. Hari ini saya mau kemana sih? Yang kedua, dia berpikir, siapa sih yang menjadi target dalam kegiatan itu? Iya. Setelah dia tahu targetnya, apa sih yang akan saya kerjakan, tanyakan? Iya. Yang terakhir, apa yang akan saya dapatkan untuk dilaporkan? Itu yang harus dilaporkan ke komandan, ke Dan Ramil setiap hari, sehingga nanti dia berangkat ada tujuan dan kembali ada hasilnya. Jadi itu yang mungkin tugas dari Babinsa yang harus dilaksanakan. Iya. Baik, itu cukup banyak sekali ya Pak ya. Kalau tadi dibahas kita jabarkan terkait dari tugas-tugas Babinsa itu cukup banyak sekali. Nah, kalau kita melihat ataupun tadi sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak, tugasnya begitu banyak. Ini bagaimana untuk membekali setiap Babinsa? Skill apa yang paling penting yang dimiliki Babinsa? Kita melihat begini. Babinsa itu dia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka dia harus memiliki, yang pertama itu harus dibekali kemampuan. Ada yang disebut dengan kemampuan 5 kemampuan teritorial. Baik. Yang pertama, Babinsa itu harus mampu melaksanakan lapor cepat, temu cepat. Semua harus serba cepat Pak ya? Iya. Karena kita membutuhkan kecepatan, Bu. Kalau kita terlambat, berarti peristiwa akan terjadi. Iya. Karena lebih bagus mencegah daripada mengobati kan iya. gitu. Jadi pertama dia harus memiliki kemampuan temu cepat, lapor cepat. Lapor cepat. Ya. Temu cepat, lapor cepat ini biar Babinsa mudah untuk mengingat, maka sering diistilahkan dengan 3DL
3L SSK. Ya. 3DL itu yang pertama, jika Babinsa memperoleh informasi atau mendapat berita via medsos, dia wajib hukumnya untuk mendatangi tempat itu. Ya. Mendatangi, terus mendengarkan. Suara-suara yang berkembang itu kayak apa sih? Apa yang dilaporkan itu dia dengarkan di situ. Baik. D yang ketiga, dapatkan informasinya. Setelah dapatkan, laporkan. Ya. Bukan 3D-nya datang duduk diam ya. Nanti Itu tidak boleh Pak ya. Tidak boleh. Iya, nanti Ya. informasinya malah sudah kabur. sudah kabur gitu, sudah selesai Sudah baru kita selesai. laporan. Kasus sudah ada baru ada ya, baik. Ya. Yang kedua Lanjutkan, dia Pak. melakukan 3L, Iya, apa itu Pak? melokalisir kejadian. Jadinya kalau Babinsa menemukan misalkan di situ ada akses jalan yang tertutup. Iya. Nah, setidaknya Babinsa berbuat, dia memasang suatu tanda. Oh, di depan ada jalan longsor. Kita berharap jangan sampai ada korban lain karena dia tidak tahu jalan itu tertutup longsor. Iya. Jangan sampai dia masuk situ. Jadi itu atau kegiatan yang lain misalkan. Iya. Dia harus mampu melokalisir biar tidak meluas. Iya. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu bisa dia bertindak sendiri. Kalau memang dia mampu, Lakukan sendiri. lakukan sendiri. Iya. Sesuai dengan skala kejadian atau bencana yang dihadapi. Tapi kalau dia tidak mampu, dia koordinasi. Iya. Baik dengan mitra karib ataupun tokoh dari masyarakat itu. Iya, baik Pak. Kita jeda terlebih dahulu Pak. Kita akan iklan terlebih dahulu dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik. Terima kasih pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami di program dialog terkait topik peran dan fungsi Babinsa dalam si Pandu Bradat. Kita sudah memasuki di segmen ketiga. Tadi di segmen kedua ini sudah dijelaskan oleh Pak Mayor terkait dengan tugas-tugas Babinsa, kemudian kemampuan apa saja yang harus dimiliki. Mungkin silakan dilanjutkan kembali, Pak. Terima kasih. Ya. Kemampuan yang dimiliki pertama tadi adalah kemampuan temu cepat, lapor cepat. Iya. Kita sudah jelaskan sedikit. Yang kedua adalah kemampuan manajemen. Baik. Karena pekerjaan apapun yang kita lakukan kalau kita tidak mampu memanage dengan baik, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Iya. Ya. Dia harus mampu membuat perencanaan seperti yang saya sampaikan tadi pada tugas yang harus dilaksanakan. Membuat perencanaan, mengorganisir, melaksanakan, Iya. melakukan pengawasan. Baik. Kan gitu. Iya. Itu yang manajemen. Terus memiliki kemampuan untuk penguasaan wilayah yang tadi itu. Iya, teritorial itu. Teritori menjadi wilayah binaannya Babinsa. Iya. Baik dari segi geografi, demografi, kondisi sosial. Itu dia harus menguasai itu. Yang ketiga, yang keempat melaksanakan pembinaan Baik. terhadap perlawanan rakyat. Iya. Pembinaan perlawanan rakyat ini kan bagaimana kita membentuk sikap mental dari masyarakat itu baik dari sisi wawasan kebangsaan ataupun semangat bela negaranya. Iya. Nah, ini yang harus dibangkitkan, disegarkan. Jadi pembinaan perlawanan rakyat ini bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah, Iya. lingkungan pekerjaan, lingkungan pemukiman. Baik. Nah, bisa menyasar sasarannya kepada anak-anak sekolah, pemuda, ataupun para pekerja, pegawai, dan penduduk dari wilayah binaannya. Iya. Yang terakhir, dia harus memiliki kemampuan komunikasi sosial. Karena kalau tidak mampu membahasakan, sekarang kan kita ini
dunianya dunia media kan gitu. Iya. Siapa yang menguasai media, mereka yang memenangkan peperangan kan gitu. Baik, Secara betul. teori. Iya. Kalau dia tidak bisa membahasakan, tidak bisa mengkomunikasikan, bagaimana pihak yang diajak berbicara bisa mampu mengerti Apa yang ingin disampaikan? apa yang ingin disampaikan. Iya. Dia datang ke tokoh, sampai di situ tidak mampu berkomunikasi. Tokoh bilang, ya Pak silakan duduk. Iya. Selesai duduk balik. Baik. Berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi, jangan sampai D-nya berubah menjadi datang duduk gitu Nah ya Pak itu ya. 3D itu berubah jadi kan Iya. gitu. Terus kemampuan apa lagi? Kemampuan yang harus ini adalah dia memiliki sikap ter. Sikap ter itu Iya. yang pertama dia memiliki ada yang disebut senyum ter, karena di kita banyak istilah Bu. Iya. Ada disebut dengan senyum ter. Artinya perform Babinsa itu, penampilan Babinsa itu harus humanis, murah senyum gitu kan, bukan senyum-senyum ya. Baik. Kalau senyum-senyum nanti tanggapannya berbeda. Iya. Senyum, murah senyum. Yang berikutnya dari sikap ter yang dimiliki adalah dia menghormati atau menghargai perbedaan. Jadi harus menghormati perbedaan. Memiliki sikap rendah hati, ya. Baik. Rendah hati bukan rendah diri ya, berbeda ya. Iya. Rendah hati. Dia harus saling membantu, saling menghargai. Baik. Ini sangat penting Bu, Iya. saling membantu. Kenapa? Kalau kita berjalan sendiri tidak akan mungkin bisa mencapai hasil yang maksimal. Iya. Tapi kalau pekerjaan itu bisa dilaksanakan bersama, pasti hasilnya lebih optimal. Iya, betul. Saling menghargai. Kita sadar kita ada di negeri yang penuh dengan perbedaan. Baik dari sisi agama, adat istiadat, Istiadat, dan komplit. kebudayaan. Iya. Kan itu. Harus saling menghargai. Kalau kita tidak bisa saling menghargai, pasti akan terjadi Bentrokan. benturan. Iya. Yang berikutnya harus memupuk gotong royong Bu. Kita tidak ingin semangat gotong royong itu hilang begitu saja. Iya, harus disematkan kembali Harus ya, Pak ya? disematkan kembali. Iya. Kalau tidak nanti kita akan bersifat individual, mementingkan diri sendiri saja. Nah, kemampuan yang terakhir yang harus dibekali adalah dia membentuk jaring ter. Kalau kita sebutnya jaring Iya. teritorial, atau bahasa lumrahnya disebut dengan mitra karib. Baik. Jadi kenapa mitra karib? Karena untuk menguasai suatu wilayah tidak harus menduduki. Iya. Nah, biar bisa menguasai tanpa menduduki, berarti mitra karib itu yang harus kita bina. Dengan kita berkomunikasi baik dengan tokoh, dengan aparat desa di situ. Nah, tanpa kita di situ, artinya kebetulan kita tidak ada di desa binaan, terjadi sesuatu, kita tetap mendapatkan informasi. Informasinya, iya. Sehingga kita bisa bertindak lebih cepat. Jadi itu yang dia harus bisa memetakan siapa yang, dan mitra karib juga harus dipilih. Baik. Yang memang benar-benar dapat dipercaya untuk membantu dan mendukung tugas. Di samping itu Babinsa juga wajib Bu. Apa itu Pak kewajiban utama Babinsa? Dia harus mengetahui tentang pengetahuan hukum. Jangan baik. sampai Babinsa itu yang Tidak mengetahui dasar-dasar hukum. Iya. sehingga dia akan melakukan pelanggaran atau kejadian yang harusnya menjadi ranah pihak lain karena ketidaktahuannya dia Iya. menjadi ranahnya dia sendiri. Itu akan membahayakan diri Babinsa itu sendiri. Di samping juga pengetahuan lain seperti terorisme, narkoba juga menjadi Baik, jadi harus pengetahuan. semua ya Pak ya untuk diketahui. Nah mungkin sejauh ini kalau kita sebagai masyarakat awam termasuk saya pun juga kalau mendengar ataupun melihat wah ini Babinsa ada datang, mungkin sepengetahuan kita hanyalah Babinsa tentara, berarti ada tentara yang datang, ternyata tugasnya banyak sekali ya Pak ya. Iya. Nah kalau selain tugas yang banyak kemudian harus memiliki banyak skill juga, sejauh ini apa saja juga tantangan-tantangan dari seorang Babinsa Pak? Kalau tantangan Babinsa saya kira hampir sama lah semua Bu. Iya.
satu sisi sumber daya manusia itu kan suatu yang alamiah, Bu. Iya. Artinya walaupun dia berangkat dari sekolah yang sama, belum tentu nanti memberikan output yang sama. Baik. Nah, tantangan Babinsa satu, kemajuan atau perkembangan dari dinamika masyarakat kan sangat tinggi. Ini menjadi kendala. Misalkan tidak seluruh Babinsa pun mungkin mahir di dalam bermedsos. Iya. Ya. Sementara kalau kita tidak cepat dengan medsos itu, kita akan ketinggalan. Nah, sehingga tantangan yang dihadapi oleh Babinsa adalah satu, sumber daya yang dimiliki, Ya. yang kedua sarana pendukung yang mungkin harus ada yang bisa terstandar gitu. Kita ingin membuat atau men-share sebuah laporan, ternyata sarana yang kita punya Belum maksimal. tidak mampu untuk itu, Iya. sehingga pasti akan terlambat. Nah, inilah menjadi tantangan yang dihadapi oleh Babinsa. Dan yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh Babinsa, tidak semua Babinsa memiliki mes di desa binaan, Di Bu. desa, iya. Sehingga dia harus pulang pergi dari rumahnya menuju Ke tempat dinasnya ya, Pak ya. ke tempat wilayah binaan wilayah itu. Iya. Nah, itu yang mungkin beberapa yang menjadi tantangan dari Babinsa itu sendiri. Tapi paling tidak semuanya masih bisa tetap dihandle ya Pak ya, walaupun mungkin tantangannya seperti itu ya Pak ya. Ya, Astungkara berjalan semua. Baik. Nah, ini kan sangat menarik sekali ya Pak ya, apalagi kan sekarang Babinsa ini sudah dilibatkan di Sipandu Bradat. Nah, kemudian untuk dari respon masyarakat sejauh ini seperti apa Pak? Kalau berbicara masalah respon masyarakat, mungkin nanti masyarakat itu sendiri yang bisa memberikan jawaban. Artinya kan begini, kalau kita melihat sampai saat ini keberadaan Babinsa masih diharapkan oleh masyarakat. Iya. Dan mungkin bahkan sangat diharapkan. Karena apa? Ya buktinya di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, Babinsa hadir di situ. Iya. Nah, itu artinya masyarakat memang eksis kan gitu. Saya ulangi, Babinsa masih eksis di situ. Iya. Kalau seandainya dia tidak terlibat, nah kan tanda tanya. Iya, tapi sejauh ini ternyata masih tetap ya Pak ya, Masih untuk tetap aktif sekali. aktif kan gitu. Iya, nah berarti kalau kita perhatikan sekarang memang dari dulu dan sampai sekarang kan Babinsa dekat dengan masyarakat ya Pak ya, bahkan sampai yang sekarang mungkin karena sudah lebih mudah lagi ada media komunikasi, ada medsos, itu lebih memudahkan lagi. Nah, kalau sejauh ini ada tidak Pak yang Bapak perhatikan perbedaan tantangan dari yang dulu dengan yang sekarang atau sama saja semuanya? Kalau perbedaan tantangan, saya kira seiring perkembangan zaman pasti ada lah. Berbeda-beda tingkat kesulitannya Pak tingkat ya? kesulitan Iya. sesuai dengan dinamika yang dihadapi di masyarakat. Itu pasti ada. Iya. Yang tantangan spesifik ya mungkin Seperti masyarakat tadi, lah iya. yang kayak ini. Lebih tahu masyarakat yang apalagi yang Masyarakat, saling ya. berhubungan ya Pak Iya. ya. Nah, saya juga tadi sempat mendengar terkait dengan pembinaan-pembinaan yang diberikan oleh Babinsa. Nah, untuk pembinaannya ini sendiri apakah dari desa yang mencanangkan seperti apa atau dari Babinsa sendiri yang sudah memiliki rencana kerjanya Pak? Begini, karena pemberdayaan wilayah pertahanan itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari TNI, khususnya aparat yang berada di Satuan Komando Kewilayahan. Iya. Itu antara top down dengan bottom up. Jadi Babinsa memang dia sudah memiliki perencanaan dan dari desa juga menyambut Baik. ada keinginan. Seperti misalkan di desa itu ada sekolah. Baik. Sekolah itu melaksanakan kegiatan. Nah, tinggal dia dipadukan aja. Jadi, saya menginginkan siswa saya untuk melaksanakan latihan baris berbaris gitu misalnya. Iya. Dan Babinsa memang sudah memiliki rencana untuk itu. Ya tinggal dipadukan aja. Ya, baik, jadi tinggal sama-sama disatukan saja setiap apa pendapat dan rencana kerja itu ya Pak Ya. ya. Ya, kalau sejauh ini Pak untuk antusias dari masyarakat sendiri mengikuti pembinaan? Saya kira berapa kali kita melaksanakan kegiatan, masyarakat sangat antusias. Hanya ya mungkin
kegiatan itu pasti akan skala prioritas. Iya. Dalam artian apa itu Pak untuk skala prioritasnya? Dihadapkan dengan waktu dan jenis kegiatan yang sedang dikerjakan oleh aparat di satuan komando kuliahan itu. Pasti kita memilih karena kita tahu sendiri aparat satuan komando kuliahan itu tidak sepadan jumlahnya dengan kegiatan yang dirancang oleh masyarakat. Iya. Sehingga harus ada pemilahan. Mana yang memang harus diprioritaskan terlebih dahulu, ya itu yang kita laksanakan. Iya. Gitu. Nah berarti untuk prioritas itu juga boleh dilihat dari apa kebutuhan masyarakat ya Pak ya, masyarakat yang sesuai dari tempat lokasi di mana Babinsa Pak ya. Iya. Iya. Baik, apalagi yang terpenting Pak untuk dari Babinsa terkait untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat, tapi ditahan dulu jawabannya ya Pak ya, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen terakhir dan sudah banyak sekali yang diinformasikan oleh Pak Mayor terkait dari peran dan fungsi Babinsa dalam si Pandu Beradat. Kembali lagi Pak, ini saya ingin menegaskan kembali kepada Bapak dan mungkin pemirsa Bali TV juga ingin mengetahui kan Babinsa memang memiliki banyak peran, banyak tugas juga, kemudian pembinaan juga termasuk ikut Pak ya. Skill yang dimiliki juga banyak. Nah selain skill komunikasi dengan masyarakat harus bagus, apalagi yang harus menjadi persyaratan utamanya Pak? Terima kasih. Kalau persyaratan utama saya kira dari beberapa yang disampaikan tadi itu, kita yang jelas Babinsa itu dia harus dinamis. Dinamis artinya melaksanakan sesuatu kegiatan sesuai dengan dinamika yang terjadi di wilayah desa binaan. Satu contoh begini, di wilayah desa binaan ternyata di situ mayoritas petani. Nah, petani berarti Babinsa ini harus kreatif dan inovatif untuk ikut memberikan pendampingan. Ya, apalagi ini ada program merupakan ketahanan pangan misalkan. Ikut aktif di situ. Atau kalau memang wilayah itu adalah lebih banyak melakukan di bidang peternakan, perikanan dan lain sebagainya, ya Babinsa juga harus mengupdate diri dari kemampuan. Dia harus update sehingga dia bisa membaur dengan masyarakat binaannya. Artinya Babinsa itu harus hadir di situ dan setidaknya mampu menjadikan suatu solusi. Itu yang diharapkan. Kalau dia berpatokan pada apa yang dimiliki, pasti akan statis, kaku. Tapi kalau dia melihat dinamika dari masyarakat itu, dia akan dinamis. Dia pasti akan diterima oleh masyarakat, bahkan dia akan mampu memberikan bekal bagi dirinya, kan itu yang paling penting. Baik, jadi itu dia ya Pak ya, mungkin salah satu dari tujuannya untuk seorang Babinsa harus mengetahui pendataan seperti apa masyarakat supaya juga bisa melihat Pak ya, apa yang seharusnya untuk dicanangkan untuk di masyarakat ataupun di desa binaan ya Pak ya. Nah kalau sejauh ini Pak berarti bagi mereka yang menjadi Babinsa itu harus fleksibel sekali ya Pak ya, kalau masyarakatnya lebih banyak petani harus menguasai tentang ketahanan pangan. Nah kemudian kalau yang lebih banyak ke wisatawan seperti apa mungkin Pak dan yang sebagainya? Kalau di masyarakat di situ adalah masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata, ya setidaknya Babinsa juga dia harus mampu untuk berkomunikasi, karena itu daerahnya daerah pariwisata, sehingga dia mampu kalau ada permasalahan baik terhadap wisman ataupun wisatawan dalam negeri, dia setidaknya bisa menjelaskan. Itu yang disampaikan. Tapi kalau dia di situ tidak mampu berkomunikasi, ada yang bertanya, bagaimana dia bisa merespon? Nah makanya saya bilang Babinsa itu harus dinamis, dinamis dan inovatif. Artinya dia
Saya berada di wilayah apa sih? Harus Saya mengetahui. ada di pegunungan, ada Iya. di pesisir, Iya. wilayah binaan saya ada di perkotaan. Mm-mm. Pasti akan memberikan tantangan yang Tersendiri, berbeda, iya. tersendiri. Mm. Dan justru kalau dia mampu melewati tantangan itu, itulah satu kenikmatan dalam tugas yang dia akan dapatkan. Iya. Nah, untuk kecepatan dan ketepatan informasi yang Bapak tadi sampaikan itu kan seorang Babinsa harus cepat semuanya Pak ya, data harus cepat didapat, kemudian dilaporkan juga harus cepat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sejauh ini biasanya siapa yang membantu Babinsa sejauh ini? Apakah peran masyarakat juga sangat penting sekali Pak untuk terkait informasi ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Babinsa itu akan mampu melaksanakan tugas itu kalau dia didukung oleh rekan karib, mitra karibnya atau rekan kerja. Iya. Nah, kalau di desa ada Babin Kamtibmas sebagai partner, ada kepala desa. Iya. Sekarang ditambah lagi dengan adanya pendesa adat. Kan ini. Nah, makanya Babinsa akan mampu memperoleh informasi atau mendapatkan informasi dengan cepat, yaitu dia harus memiliki mitra karib di situ, jaring-jaringnya itu. Iya. Baik itu dari pemerintah atau aparat pemerintahan desa, dari desa adatnya, perangkat desa adat, dari Pesikian Pecalang, Pesikian Yowane, atau dari yang lain harus dia memang dilibatkan. Kalau tidak, dia akan ketinggalan semua. Makanya wajib dia untuk membina dan mengupdate data mitra karibnya, sehingga kalau terjadi sesuatu dengan mudah, kan sekarang gampang, Iya. tinggal Komunikasi dibuatkan grup aja. sudah mengetahui informasi. Nah, Iya. satu yang punya informasi dia masukkan di grup, jadi cepat untuk Menanggapi. Kalau memang kita tidak mampu, kita bisa laporkan ke satuan atas atau komando atas. Kalau memang itu ranah kita untuk bisa kita bertindak, Iya. ya kita lakukan. Kalau itu ranah dari pihak lain, kita serahkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Baik, jadi memang sejauh ini semuanya saling bersinergi, ya Pak ya, baik iya. antara masyarakat, kemudian dari Babinsa dan sebagainya. Karena ini kita berada di segmen terakhir Pak, mungkin ada dari beberapa pemirsa Bali TV yang baru menyaksikan tayangan kita ini. Nah, terkait dari topik kita untuk hari ini Pak, poin pentingnya itu seperti apa saja Pak dengan dari peran dan fungsi Babinsa dalam Sipandu Beradat ini? Poin pentingnya. Terima kasih. Kalau kita lihat kaitan dengan Sipandu Beradat ini, peran dan fungsi Babinsa. Sipandu Beradat itu kan wilayah mainnya di desa. Iya. Artinya tempat dia melaksanakan aktivitas di desa, sehingga geografi yang tempat melaksanakan aktivitas itu kan sama. Mau di desa dinas, di desa adat, geografinya kan itu. Sama, ya. Objeknya, penduduknya sama juga kan? Hanya pengelolaan administrasinya yang berbeda. Baik. Makanya Babinsa harus ikut berperan di dalam Sipandu Beradat ini, karena geografi dan demografi tempat terlaksananya Sipandu Beradat ini adalah wilayah yang sama, hanya pengelolaan administrasi yang berbeda. Iya. Bisa di satu desa dinas itu terdapat lebih dari satu desa adat. Karena kalau kita lihat di wilayah Provinsi Bali ini kan ada 716 desa dan kelurahan. Tadi sudah saya bilang. Dari 716 desa kelurahan ini ada juga 1493 desa adat. Sadat, ya. Artinya dari jumlah Babinsa yang ada dengan jumlah desa adat yang akan menjadi juga wilayah binaan dari Babinsa, kalau dilihat dari jumlahnya jelas kekurangan. Iya. Nah, itulah yang. Tetapi karena kita melihat geografi dan demografi tempat dilaksanakannya Sipandu Beradat itu adalah wilayahnya sama. Sehingga bagaimana nanti Babinsa itu untuk yang tadi, Iya. manajemennya, memanage, sehingga kegiatan itu bisa berjalan. Poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang
TNI, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Ya. sesuai pasal 7 sub B di poin 8, 9, dan 10, diharapkan bahwa Babinsa hadir di situ, dia bisa melaksanakan atau bisa membantu tugas pemerintahan di daerah, tugas kepolisian, dan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan. Itu yang paling penting. Baik. Ya, jadi itu yang tentunya yang harus diketahui oleh Babinsa juga, dan masyarakat pun juga harus mengetahui, Pak ya. Nah, kalau terkait dari harapan ke depannya, Pak, seperti apa harapan ataupun keberadaan Babinsa untuk kedepannya di wilayah Provinsi Bali, Pak? Waduh, kalau harapan ini Cukup banyak? cukup banyak sebenarnya. Banyak Tapi sekali, kan, Pak. gini, Ya, kalau saya hanya mungkin bisa menyampaikan saran, baik. semoga menjadi pemikiran ke depan dengan diberlakukannya si Pandu Beradat ini, bahwa Babinsa dilibatkan di dalam baik sebagai forum ataupun sebagai komponen dalam si Pandu Beradat, sehingga antara jumlah Babinsa dengan jumlah desa adat tadi sudah saya sampaikan, Ya. sangat banyak kekurangan. Saya berharap kepada pemerintah Provinsi Bali mensupport agar adanya penebalan Baik. jumlah Babinsa, Iya. sehingga kita harapkan kalau memang di desa itu yang selama ini Babinsa hanya berdasarkan desa dinas, kalau terjadi penebalan mungkin dia bisa mengcover yang di Yang desa lainnya. adat. Iya. Yang kedua, harapan saya dengan kendala yang dihadapi oleh Babinsa itu, mudah-mudahan bisa disupport mungkin sarana komunikasi, Baik. sehingga dia bisa mengupdate diri sesuai dengan Teknologi sekarang. teknologi saat ini. Yang terakhir kepada Jero Bendese mungkin, Iya. kalau bisa menyiapkan mes astungkare kan gitu, Iya, baik. sehingga Babinsa itu bisa bermukim di desa, sehingga mempercepat aktivitas di wilayah binaan. Itu saya kira harapannya, Bu. Iya, baik. Nah, sebelum kita menutup tentunya acara kita ini, Pak, ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Mungkin sudah cukup semuanya, Pak? Sementara cukup. Sementara cukup, Pak ya. Baik. Nah, jadi itu dia tadi pemirsa Bali TV sudah dijelaskan oleh Bapak Mayor terkait dengan topik kita hari ini, peran dan fungsi Babinsa dalam si Pandu Beradat. Nah, memang untuk menjadi seorang Babinsa sesuai yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah ada banyak hal dan ada banyak skill yang harus dimiliki, termasuk skill untuk kedekatan komunikasi dengan masyarakat. Nah, selain itu bagaimana juga seorang Babinsa juga harus memiliki kemampuan yang tentunya membuat masyarakat lebih bisa bersinergi juga dengan mereka yang menjalankan tugas sebagai Babinsa. Dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mayor tadi, yaitu harapan kedepannya itu adalah tentunya dari pemerintah Provinsi Bali ya Pak ya, tentunya untuk memberikan apa yang menjadi penebalan Babinsa seperti itu ya Pak ya. Kalau sekarang kan jumlahnya mungkin relatif agak sedikit sehingga terkadang kewalahan, seperti itu ya Pak ya, yang saya tangkap. Ya. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Bali bisa mensupport Iya. pimpinan kita Baik. adanya penebalan. Baik, penebalan itu yang paling terpenting, dan juga dari desa adatnya supaya disediakan mes, supaya ketika menjalankan tugas, karena menjalankan tugas kan kita tidak tahu waktunya Pak ya, bisa pagi, tengah malam, semuanya itu berbeda jamnya supaya ada tempat tinggal. Baik, ini menarik sekali Bapak, semoga ada waktu di lain kesempatan kita kembali lagi berdiskusi. Terima kasih sudah hadir di studio Bali TV, dan pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita hari ini. Saya Rai Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.